Serangan Israel kembali menewaskan tokoh kunci intelijen Iran, Esmail Khatib, dan serangan ini saudara membuat Iran membombardir Israel dan sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat serta sekutunya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah militer negaranya dan Qatar terlibat serangan ke ladang gas South Pars di Iran. Trump mengatakan serangan itu dilakukan Israel. Arus mudik tol Jakarta Cikampek dan tol layang MBZ padat. Kepadatan bahkan membuat kendaraan nyaris tak bergerak. Halo selamat siang saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hari ini bersama saya, Cynthia Rompas, hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Saudara, eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah terus meningkat setelah Iran kembali merilis rekaman gelombang ke-62. Sejumlah rudal Iran diluncurkan dalam serangan gelombang ke-62 untuk membalas serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke sejumlah fasilitas energi milik Iran. Rudal yang diluncurkan Iran menargetkan aset militer dan energi milik Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya. Dikutip dari Press TV, pasukan Hizbullah mengklaim serangan roket mereka berhasil menyasar markas pasukan Israel di Jatun, sebelah timur permukiman Naharia, Israel. Belum ada keterangan dari militer Israel soal serangan ini. Menghadapi ancaman Amerika Serikat dan Israel, Garda Revolusi Iran memamerkan kesiapan pasukan mereka. Dalam video berdurasi sekitar 1,5 menit, Garda Revolusi menunjukkan pasukan dengan senjata lengkap sebelum perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Militer Iran sempat berlatih di Rusia. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel menghantam ladang gas Iran di Pars Selatan, Provinsi Bushehr. Asap dan api terlihat di dekat ladang gas Iran yang menjadi cadangan gas alam terbesar di dunia. Ladang gas ini memasok sekitar 70% gas alam domestik Iran. Juru bicara militer Iran menegaskan akan melakukan serangan balas dendam terhadap mereka yang bertanggung jawab atas serangan terhadap infrastruktur energi di Iran. هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند. در نتیجه این اقدام زیرساخت‌های سوخت، انرژی و گاز مبدأ تهاجم در اولین فرصت در آتش می‌سوزد و به خاکستر تبدیل می‌شود.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan serangan terhadap ladang gas South Pars di Iran dilakukan oleh Israel. Trump menjelaskan Amerika Serikat serta Qatar tidak terlibat. Melalui akunnya di Truth Social, Trump mengatakan Amerika Serikat tidak mengetahui apapun tentang serangan khusus ini dan Qatar sama sekali tidak terlibat di dalamnya. Setelah ladang gas energinya diserang, Iran meluncurkan rudal balistik ke kota industri Qatar Ras Laffan hingga menyebabkan kerusakan luas. Kota Ras Laffan merupakan fasilitas energi gas utama Qatar yang juga memasok kebutuhan gas dunia. Namun Qatar telah mengevakuasi instalasi link di kawasan ini setelah mengetahui ancaman Iran untuk menyerang fasilitas energi di negara Teluk. Qatar juga mengecam serangan Iran di pusat gas di kota Ras Laffan karena sudah mengancam kedaulatan, keamanan, dan perdamaian internasional. Iran meluncurkan serangan balasan ke Israel untuk membalas kematian kepala keamanannya Ali Larijani. Rudal Iran menghantam sejumlah lokasi termasuk kota Holon, Israel. Sejumlah mobil terbakar karena terkena pecahan rudal maksud kami. Bangunan yang terkena pecahan rudal Iran pun mengobarkan api pada Rabu dini hari. Setelah Sekretaris Dewan Keamanan Tertinggi Iran Ali Larijani dan Komandan Pasukan Basi Iran Gholam Reza Soleiman tewas dibunuh Israel, kini Menteri Intelijen Iran Ismail Khatib terkonfirmasi tewas dalam konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. ארגון רצח בעם, הבסיג' סולימני, חוסל הלילה גם שר המודיעין האיראני חטיב. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הסמכנו את צה"ל לסכל כל בכיר איראני שנסגר עליו מעגל מודיעיני ומבצעי ללא צורך בקבלת אישור נוסף. נמשיך לסכל ולצוד את כולם. Kematian Ismail Khatib menambah daftar panjang pejabat Iran yang tewas dalam waktu singkat. Selain Khatib, Kepala Keamanan Iran Ali Larijani juga dilaporkan tewas sehari sebelumnya. Komandan Basij Gholam Reza Soleimani turut menjadi korban dalam serangan di Teheran. Sementara itu, Menteri Pertahanan Aziz Nasirzadeh disebut tewas dalam gelombang serangan awal oleh Amerika Serikat dan Israel. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel menargetkan sejumlah petinggi intelijen Iran. Setelah Ali Larijani, serangan Israel kembali menewaskan tokoh kunci intelijen Iran Ismail Khatib. Serangan ini membuat Iran membombardir Israel dan sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat serta sekutunya. Kita akan bahas bersama Evata Filomeno Borromeo Duarte, dosen ilmu politik Universitas Udayana. Selamat sore, Mas Evata, terima kasih sudah menyediakan waktunya di Kompas Petang bersama kami.
Ya, Mas Evata, kalau kita lihat Trump mengklaim ia tidak ikut campur terhadap serangan ladang gas di Iran. Apa yang bisa Anda baca di sini? Sekredibel apa klaim Donald Trump dan apakah ini juga menjadi awal perang dari perebutan wilayah energi? Baik, terima kasih. Tentu ketika kita membaca Donald Trump, sebenarnya Donald Trump itu membangun satu sirkulasi menjadi exit plan terbaik dan terhalus, dan juga ini sudah dirancang oleh mereka yang memang tidak mampu perang yang cukup panjang. Akan tetapi apabila kita perhatikan lebih baik, sebenarnya serangan yang terjadi ini adalah serangan yang dilakukan oleh Iran itu sendiri. Mengingat bahwa apa yang dilakukan oleh Iran saat ini adalah operasi Samsonite ya. Jadi semua energi yang ada di wilayah negara itu akan dihancurkan juga, karena kita bisa melihat bahwa Amerika Serikat mungkin untuk itu banyak ini menjadi urat nadi utama dari negara-negara Teluk. Jadi kita lihat ini masih berupa satu situasi yang tidak diinginkan oleh Trump, tetapi bisa saja diinginkan oleh Israel, dan ini akan memaksa Amerika mungkin akan sedikit lebih lama di wilayah Teluk, dan juga opsi-opsi lainnya akan sedikit tertutup kali ini. Lalu apa yang Anda baca dari serangan gabungan Amerika Serikat Israel yang kini memang menargetkan semua pejabat intelijen Iran yang bisa dikatakan yang paling berpengaruh di Iran? Ya, kita terbuka saja bahwa sebenarnya yang terjadi ini adalah upaya untuk memutilasi tubuh ya, seluruh batang tubuh dari kepemimpinan baru yang kita bisa Halo, Mas Evata. Ya, saudara, kita masih akan mencoba memperbaiki komunikasi dengan Evata Filomeno terkait dengan apa yang terjadi saat ini di Timur Tengah, dan memang kita ketahui bahwa serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel menargetkan sejumlah petinggi intelijen Iran. Setelah Ali Larijani, serangan Israel kembali menewaskan tokoh kunci intelijen Iran. Saudara, setelah Sekretaris Dewan Keamanan Tertinggi Iran Ali Larijani dan Komandan Pasukan Basijran Gholam Reza Sulaiman tewas dibunuh Israel, kini Menteri Intelijen Iran Ismail Khatib terkonfirmasi meninggal dunia dalam konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Namun sebelumnya, saudara, Iran meluncurkan serangan balasan ke Israel untuk membalas kematian kepala keamanannya Ali Larijani. Rudal Iran juga menghantam sejumlah lokasi termasuk kota Holon, Israel. Setelah ladang gas energinya diserang, Iran meluncurkan rudal balistik ke kota industri Qatar Ras Laffan hingga menyebabkan kerusakan luas. Kota Ras Laffan merupakan fasilitas energi gas utama Qatar yang juga memasok kebutuhan gas dunia. Namun Qatar telah mengevakuasi instalasi LNG di kawasan ini setelah mengetahui ancaman Iran untuk menyerang fasilitas energi di negara Teluk. Qatar juga mengecam serangan Iran ke pusat gas di kota Ras Laffan karena sudah mengancam kedaulatan keamanan dan perdamaian internasional. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel menghantam ladang gas Iran di Pars Selatan, Provinsi Bushehr. Asap dan api terlihat di dekat ladang gas Iran. Dan untuk menghadapi ancaman Amerika Serikat dan Israel, Garda Revolusi Iran memamerkan kesiapan pasukannya. Ini adalah video berdurasi sekitar 1,5 menit. Garda Revolusi Iran menunjukkan pasukan dengan senjata lengkap sebelum perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Militer Iran
sempat berlatih bersama dengan Rusia. Kita kembali terhubung dengan Evata Filomeno, dosen ilmu politik Universitas Udayana. Mas Evata, apakah sudah mendengar suara saya? Ya, sudah terdengar, Mbak. Ya, mungkin bisa dilanjutkan. Kita mungkin bisa melihat dan juga membaca seperti apa kekuatan intelijen Iran saat ini ketika para petingginya meninggal dunia terkena serangan Amerika Serikat dan Israel. Ya, baik. Ketika kita membaca perang hari ini, kita harus melihat bahwa ada satu koordinasi yang cukup bisa disimulasikan terus-menerus. Salah satunya yang mengubah perang hari ini adalah keterlibatan AI, Artificial Intelligence. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya proyek ini itu menjadi sangat efektif, menjadi sangat akurat karena apa? Ada proyek Maven dan juga ada proyek Palantir dari Amerika Serikat yang dikoordinasikan dengan milik Israel. Dalam hal ini mereka melakukan pengolahan data secara real time. Para pemimpin-pemimpin Iran ya yang pertama dari Israel dan mereka menggunakan doktrin decapitation, surgical strike, ini menjadi sangat efektif karena apa? Ya, hal ini menjadi tanda bahwa dalam perang hari ini sebenarnya keterlibatan teknologi dan juga kebocoran-kebocoran informasi yang menyebabkan pemerintahan Iran tadi sudah saya sampaikan ada mutilasi yang dilakukan sehingga kaki, tangan, mata, dada segala sesuatunya itu akan dipangkas habis dan kita bisa mengatakan bahwa Israel sedang menjalankan strategi pangkas rumput ya. Jadi maksudnya ketika ada keunggulan sedikit dari Iran, ketika mereka memiliki teknologi baru dipangkas ya. Nah, ini akan terus terjadi dan hal ini yang menyebabkan Amerika sebenarnya tidak begitu suka ya dalam kondisi seperti ini. Mereka ingin bahwa apa yang terjadi ke depannya adalah penguasaan terhadap minyak ya, Selat Hormuz, dan upaya negosiasi ini berjalan dengan baik sehingga Donald Trump bisa fokus pada kondisi-kondisi politik-politik lainnya dan juga terhindar dari tekanan dalam negeri mereka. Tapi kan saat ini Iran juga mengeluarkan ataupun meluncurkan serangan balasan, tapi juga menyasar negara-negara Teluk. Apa yang Anda baca dari strategi Iran? Ya, strategi yang dilakukan Iran hari ini adalah salah satu bukti bahwa mereka mampu melakukan kontrol ketika mereka political will dari mereka sangat kuat dan mereka mampu menahan sehingga perang ini akhirnya menjadi perang atrisi yang begitu sangat besar biayanya. Tapi ketika serangan-serangan ini presisi mereka lakukan untuk menyerang negara-negara yang selama ini bermain mata dengan Amerika, ini adalah tamparan keras sebenarnya yang dilakukan oleh Iran. Bahwa kenapa kalian mesti mengkhianati kami begitu yang merupakan bagian dari negara Teluk begitu. Nah, maka operation false flag ya dan upaya untuk menyadarkan pihak bahwa saya tidak bisa bertahan dalam perang seperti dan kekuatan militer begitu. Tapi hal ini tentu memerlukan banyak pihak ya untuk melihat presiden ingin membuka diri, presiden ingin ada diplomasi. Tetapi IRGC dan struktur-struktur komando di bawahnya masih belum menginginkan hal tersebut dan tidak ada diplomasi sampai hari ini. Maka apa yang dilakukan oleh Iran adalah upaya untuk menyadarkan dan juga memberitahu bahwa kalian sama sekali tidak berpihak pada kami yang dalam kondisi hari ini membutuhkan bantuan secara terbuka dan internasional. Ya. Baik, terima kasih Evata Filomeno, dosen ilmu politik Universitas Udayana sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore, Mas Evata. Saudara, arus mudik tol Jakarta Cikampek dan tol layang MBZ padat. Kepadatan bahkan membuat kendaraan nyaris tak bergerak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, arus mudik tol Jakarta Cikampek dan tol layang MBZ padat. Kepadatan bahkan membuat kendaraan nyaris tak bergerak. Kemacetan panjang terjadi di kilometer 38 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tol Jakarta Cikampek dan tol layang MBZ macet akibat meningkatnya volume kendaraan yang menuju sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Untuk mengurai kemacetan,
Diberlakukan kontraflow dari kilometer 36 sampai kilometer 70 sejak tadi malam. Diprediksi arus lalu lintas akan kembali meningkat sore hingga malam nanti. Kepadatan juga terjadi akibat banyak pemudik berhenti di bahu jalan untuk beristirahat serta memanfaatkan fasilitas seperti toilet. Pemudik mengaku tidak sempat berhenti di rest area karena sudah menempuh perjalanan selama 2 hingga 4 jam. Tercatat sejak pagi, 8.000 lebih kendaraan mengarah ke Cikampek. Ini kenapa Bu menepi di bahu jalan? Karena tadi udah nahan mau ke toilet dari di tengah-tengah MBZ. Ini si kecil udah nggak tahan. Sebenarnya sama orang tua, tapi karena jarak jalannya jauh, jadi orang tua terpaksa nahan lagi sampai nanti ketemu rest area. Kondisi arus lalu lintas di kawasan Nagrek dari arah Bandung menuju Tasikmalaya siang hari ini terpantau padat meski tidak sepadat kemarin malam. Kepadatan terjadi karena beberapa faktor, diantaranya ruas jalan yang menyempit dan titik perlambatan laju kendaraan. Nantinya jika kepadatan semakin parah, pihak kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas seperti one way sepenggal dari Simpang 3 Nagrek menuju ke arah Limbangan, Garut secara situasional. Hingga Kamis siang, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Jasa Marga mencatat lebih dari 47.000 kendaraan yang mengarah ke timur Pulau Jawa hingga Kamis siang. Di ruas tol Jakarta Cikampek ada 2 rekayasa lalu lintas yang berlaku, diantaranya kontraflow mulai dari kilometer 36 hingga kilometer 70 dan dilanjutkan one way nasional kilometer 70 tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Lalu seperti apa situasi terkini arus mudik lebaran di sejumlah titik? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV di Tol Layang MBZ. Kita bergabung dengan Esra Ambarita dan juru kamera Septa Yoga. Sementara di gerbang tol Cikatama, Jawa Barat, Renata Panggalo dan juru kamera Bimo Wicaksana serta pilot drone Riki Sultana dan Bondan Wicaksono. Saya akan ke Esra terlebih dahulu. Esra, jika tadi sempat terpantau macet baik di Layang MBZ, bagaimana dengan situasinya siang hari ini, Esra? Hingga hari ini ataupun menjelang sore hari ini masih terpantau padat merayap dan perlambatan pun masih terjadi. Kecepatannya masih berada di angka 2 km per jamnya. Tapi sudah mengalami perubahan ataupun sudah ada terurai perlahan karena tadi pihak kepolisian ini sudah meminta ataupun membantu dari pihak pemudik yang tadinya ini berhenti di bahu jalan. Jadi polisi menyisir kemudian memberikan semacam edukasi untuk tidak memberikan atau untuk tidak beristirahat di bahu jalan karena tentunya ini membahayakan bagi para pemudik. Nah, kalau beberapa kepadatan yang kami pantau ini juga sebenarnya tidak hanya dipengaruhi karena masyarakat yang berhenti di bahu jalan, namun juga dipengaruhi karena lonjakan yang diperkirakan semakin tinggi. Jasa Marga kalau mencatat sudah berada di angka 8.000, namun diperkirakan nanti sore hingga malam hari ini diperkirakan juga akan melonjak seiring dengan prediksi bahwa hari ini masih menjadi puncak arus mudik lebaran. Nah, saat ini yang diberlakukan untuk mengurai kemacetan
adalah pemberlakuan kontraflow dari kilometer 36 sampai 70, yang mana tentunya walaupun ini sudah diberlakukan, tampaknya maksud kami di via tol MBZ ini masih terpantau padat merayap. Namun apabila nanti ini tidak bisa terurai atau mengalami stagnan, maka akan diberlakukan sistem buka tutup, di mana ini sudah diberlakukan sebenarnya sejak pagi tadi. Jadi pengalihan arus lalu lintas dari arah tol layang MBZ ke bawah akan dilakukan atau diurai ke bawah, ke tol bawah, sehingga nanti terjadi kapasitas keseimbangan volume kendaraan yang melintasi tol MBZ melalui Cikampek Utama. Nah, untuk diketahui saudara, kalau di tol MBZ pertemuan 4748 ini merupakan salah satu titik rawan kemacetan. Jadi diharapkan para pemudik ini memastikan lagi kendaraannya dalam keadaan prima. Karena permasalahannya Cynthia dan juga saudara masih sama. Banyak sekali mobil-mobil kendaraan pribadi yang mogok, kemudian kendaraannya dalam overheat, sehingga ini membuat kemacetan yang berulang kali ini sampai mengular bahkan dari malam kemarin hingga hari ini. Jadi ini fokus utama yang diminta dari pihak Jasa Marga maupun pihak kepolisian. Sekali lagi, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan fit dan juga memastikan bahwa kendaraannya ini juga dalam keadaan prima sebelum melanjutkan perjalanan pulang kampung. Cynthia. Ya, dari Esra di tol layang MBZ saya akan ke Renata. Renata, bagaimana situasinya di gerbang tol Cikatama siang hari ini, Renata? Ya, Cynthia, siang ini situasi lalu lintas di tol Jakarta Cikampek khususnya mengarah ke gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Dari data yang kami peroleh, sejak pukul 14:31 ini sudah ada 51.942 kendaraan yang mengarah ke timur Pulau Jawa melalui gerbang tol Cikatama. Angka ini memang masih terus meningkat ya. Namun memang kalau kita lihat kalau dibandingkan dengan hari sebelumnya, untuk shift pertama itu totalnya ada 51.762. Sementara untuk hari ini sudah ada penurunan di angka 42.624. Meskipun begitu, meskipun kita sudah melewati ya tanggal prediksi puncak arus mudik, namun pemudik ini masih harus tetap mewaspadai kondisi fit, kondisi kendaraan, dan juga uang ataupun saldo uang elektronik, Cynthia dan juga saudara, karena ini tentunya juga bisa mempengaruhi kepadatan lalu lintas khususnya antrean kendaraan yang akan melewati gerbang tol Cikampek Utama. Lebih lengkapnya lagi untuk situasi terkini kita pantauan udara di gerbang tol Cikatama dari pilot drone Kompas TV Bondan Wicaksono dan Riki Sultana, yang dimana kalau yang kita bisa lihat ini sudah cukup ramai begitu ya. Ada antrean kendaraan namun tidak begitu signifikan karena dari Jasa Marga sendiri ini juga sudah menyiagakan 22 gardu yang bisa dioperasikan situasional. Dan untuk sekarang sepertinya dioperasikan semua ya, tetapi ini bisa diturunkan atau difungsikan semua tergantung dengan situasi yang terjadi atau berkembang di lapangan. Selain itu juga dari rekayasa lalu lintas ini masih terus diberlakukan untuk kontraflow kilometer 36 sampai kilometer 70, kemudian dilanjutkan one way nasional kilometer 70 sampai kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Dan yang bisa kami imbau juga, Cynthia dan juga saudara, memang ada beberapa titik di tol Jakarta Cikampek ini yang menjadi titik waspada kemacetan. Yang kami lihat sejak pagi itu yang sering macet di kilometer 36 sampai 57 ya, Cynthia dan juga saudara, karena memang di sana ada antrean jalur kontraflow, kemudian juga antrean masuk ke rest area yang dimana biasanya untuk hari ini sedang dilakukan sistem buka tutup. Dan kalau ada sistem buka tutup, pemudik dengan berat hati harus mencari opsi lain, alternatif lain untuk rest area. Kalau yang bisa kami kabarkan yang berada di dekat titik kami melaporkan ini di sekitar gerbang tol Cikatama yang mengarah ke timur Pulau Jawa, ada kilometer 72A dan kilometer 86A. Tetapi Cynthia, para pemudik ini masih harus terus mengupdate informasi dari aplikasi Jasa Marga. Dari sana nantinya terlihat untuk ketersediaan kantong parkir, kemudian ada vendor makanan dan minuman apa saja di sana. Jadi untuk mengetahui apakah rest area ini bisa dikunjungi, bisa mengecek aplikasi dari Jasa Marga. Dan tentunya untuk memantau titik-titik mana saja yang macet itu juga bisa melalui CCTV yang real time diupdate oleh Jasa Marga. Sampai saat ini juga kami masih melihat ya antrean cukup signifikan, tetapi sepertinya kalau yang kita bandingkan dengan kemarin ini sudah ada penurunan sedikit. Cynthia. Baik, terima kasih Renata Panggalo melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama, dan sebelumnya Esra Ambarita melaporkan langsung dari tol layang MBZ Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.
padatnya terminal pada saat ini menunjukkan bahwa bus masih menjadi pilihan favorit para pemudik, baik untuk perjalanan antar kota maupun antar provinsi. Lantas, apa saja tips supaya perjalanan mudik tetap aman dan juga nyaman? Mari kita tanya langsung. Halo Mas, Mbak. Boleh tahu nggak mau mudik kemana nih? Kita mau mudik ke Banyuwangi, cukup lama ya, perjalanannya 20 jam. Terus persiapannya apa aja, Mas? Badan kondisi harus fit. Terus yang paling penting, selalu sedia salon pas. Nah, kebetulan saya selalu stok yang panas ini. Dan ini juga ada di mana-mana kok, tinggal beli di Indomaret. Karena terlalu lama duduk di bis, seringnya pinggang terasa nyeri. Makanya saya pakai salon pas. Panasnya bisa membantu meredakan pegal dan nyeri. Kalau saya biasanya pakai salon pas yang ini nih, yang hangat buat cegah pegal dan mencegah masuk angin. Makasih ya Mas Mbak, semoga selamat sampai tujuan nih. Iya. Saudara, perjalanan mudik dengan menggunakan bus memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk itu, persiapkanlah tubuh dan juga perbekalan kesehatan supaya tetap nyaman di sepanjang perjalanan. Saudara, puncak arus mudik kemacetan hingga lebih dari 10 km terjadi mulai pintu keluar tol hingga jalur alternatif Pejangga, Krupuk di Brebes, Jawa Tengah. Informasinya usai jeda. Masih di Mudik Gesit, Kompas TV, saudara, puncak arus mudik kendaraan antre panjang hingga lebih dari 10 km mulai dari pintu keluar tol hingga jalur alternatif Pejagan Krupuk di Brebes, Jawa Tengah. Antrean pemudik dari arah Jakarta menuju Purwokerto mengular panjang di Kalan Raya Songgom Brebes. Antrean sepanjang lebih dari 10 km didominasi mobil pribadi, travel, bus antar kota antar provinsi, serta sepeda motor. Kemacetan diperparah akibat pasar tumpah. Warga membeli bahan-bahan makanan jelang perayaan Idul Fitri. Dari sana jam berapa Pak? Habis maghrib. Habis maghrib? Iya. Ini baru sampai di sini ya? Baru sampai sini. Yang macet di mana aja itu Pak? Kalau tadi di tol aja kan di Cikampek aja udah macet total. Sampai sini jam berapa? Sampai sini ya tadi jam 6. Jam 6. Di jalur Pantura Subang, lalu lintas mudik juga ramai didominasi kendaraan roda 2. Kepadatan arus di Jalan Pantura, Jembatan Sewo, perbatasan Subang Indramayu. Selain karena peningkatan volume kendaraan, pemudik juga terganggu oleh aktivitas para warga pemungut koin dan uang receh yang kerap berada di pinggir jalan. Pemirsa, tradisi mudik lebaran menjadi salah satu momen yang paling dinantikan untuk berkumpul bersama keluarga. Namun, perjalanan jauh bersama anak-anak membutuhkan perhatian ekstra. Saat ini saya sedang berada di salah satu titik peristirahatan yang terlihat dipadati oleh pemudik yang membawa serta keluarga mereka. Selain beristirahat, banyak pemudik terlihat menambah persediaan makanan dan minuman untuk perjalanan lanjutan. Mari kita cari pemudik dan kita akan ajak berbincang sedikit tentang pengalaman mudik mereka. Terima kasih. Pesan. Oh ya. Mau minum. Boleh. Halo, selamat siang Mbak dan Masnya. Selamat siang. Boleh perkenalan namanya siapa? Saya Alif dan ini istri saya Mesya dan ini anak kami Nabila. Kalau boleh tahu Mas dan Mbaknya tujuannya mau kemana nih? Kami dari Bandung mau ke Jogja, ke kampung halaman suami saya. Baik, kalau boleh tahu persiapan apa yang paling dibutuhkan saat perjalanan mudik bersama anak? Karena kita kan bawa anak, pastinya selalu stok makanan, terus obatan, baju ganti, sama yang paling penting tuh minum yang cukup. Sekalian untuk persiapan buka puasa di jalan nanti. Di perjalanan panjang kayak gini,
Air minum itu penting banget, Mas. Kami juga sering berhenti di rest area supaya mereka tidak terlalu lelah dan bosan. Ini sekalian beli air minum tambahan. Anak saya kan ikut puasa ya, jadi persediaan air mineral juga harus cukup. Wah, banyak juga ya lem mineral ya. Kalau boleh tahu kenapa nih pilihnya lem mineral? Ya nih Mas, segernya beda, enak gitu, nyes banget diminumnya. Apalagi kalau diminum saat berbuka, langsung hilang hausnya. Anak saya juga suka lem mineral, kayak ada manis-manisnya. Kalau kata dia, anak saya jadi lebih suka minum dan minumnya juga jadi banyak. Enak mah, ada manis-manisnya. Terima kasih banyak Mas Nambahnya telah berbagi cerita pengalaman mudiknya. Semoga perjalanannya lancar. Terima kasih. Pemirsa, perjalanan mudik bersama keluarga memang membutuhkan persiapan yang lebih. Pastikan istirahat cukup dan seluruh kebutuhan terpenuhi. Karena keselamatan Anda dan keluarga Anda tetap menjadi prioritas utama. Saudara Presiden Prabowo Subianto menerima Presiden kelima yang juga Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri siang tadi di Istana Negara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara Presiden Prabowo Subianto menerima Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri siang tadi di Istana Negara. Berdasarkan sumber Kompas TV, Megawati datang ke istana sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pertemuan yang berlangsung cukup lama ini infonya membahas isu yang hangat dan komprehensif. Hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak istana dan PD Perjuangan mengenai isi pembicaraan kedua tokoh. Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden kelima Megawati bukan hanya kali ini terjadi. Terakhir, keduanya bertemu di momen peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila pada 2 Juni 2025. Keduanya juga sempat saling melempar canda. Awal April 2025, keduanya sempat bertemu di kediaman Megawati, namun pertemuan kala itu berlangsung empat mata. Setelah ladang gas energinya diserang, Iran meluncurkan rudal balistik ke pusat fasilitas energi gas Qatar di Ras Rafah. Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah terus meningkat setelah Iran kembali merilis rekaman gelombang ke-62.
Sejumlah rudal Iran diluncurkan dalam serangan gelombang ke-62 untuk membalas serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke sejumlah fasilitas energi milik Iran. Rudal yang diluncurkan Iran menargetkan aset militer dan energi milik Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya. Menghadapi ancaman Amerika Serikat dan Israel, Garda Revolusi Iran memamerkan kesiapan pasukannya. Dalam video berdurasi sekitar 1,5 menit, Garda Revolusi menunjukkan pasukan dengan senjata lengkap. Sebelum perang dengan Amerika Serikat dan Israel, militer Iran sempat berlatih bersama Rusia. Dikutip dari Press TV, pasukan Hizbullah mengklaim serangan roket mereka berhasil menyasar markas pasukan Israel di Jatun, sebelah timur permukiman Naharia Israel. Belum ada keterangan dari militer Israel terkait serangan ini. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel menghantam ladang gas Iran di Pars Selatan, Provinsi Bushehr. Asap dan api terlihat di dekat ladang gas Iran yang menjadi cadangan gas alam terbesar di dunia. Ladang gas ini memasok sekitar 70% gas alam domestik Iran. Juru bicara militer Iran menegaskan akan melakukan serangan balas dendam terhadap mereka yang bertanggung jawab atas serangan terhadap infrastruktur energi di Iran. هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند. در نتیجه این اقدام زیرساخت‌های سوخت، انرژی و گاز مبدأ تهاجم در اولین فرصت در آتش می‌سوزد و به خاکستر تبدیل می‌شود. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan serangan terhadap ladang gas South Pars di Iran dilakukan oleh Israel. Trump menjelaskan Amerika Serikat serta Qatar tidak terlibat. Lewat akunnya di Truth Social, Trump mengatakan Amerika Serikat tidak mengetahui apapun tentang serangan khusus ini dan Qatar sama sekali tidak terlibat di dalamnya. Setelah ladang gas energinya diserang, Iran meluncurkan rudal balistik ke kota industri Qatar Ras Laffan hingga menyebabkan kerusakan luas. Kota Ras Laffan merupakan fasilitas energi gas utama Qatar yang juga memasok kebutuhan gas dunia. Qatar telah mengevakuasi instalasi LNG di kawasan ini setelah mengetahui ancaman Iran untuk menyerang fasilitas energi di negara Teluk. Qatar juga mengecam serangan Iran ke pusat gas di kota Ras Laffan karena sudah mengancam kedaulatan, keamanan, dan perdamaian internasional. Rudal klaster Iran menghujani langit Israel. Peluncuran rudal ke wilayah Tel Aviv sebagai pembalasan atas pembunuhan kepala keamanan nasionalnya Ali Larijani. Suara sirine terdengar sebagai peringatan warga Israel adanya serangan.
Serangan udara Israel menghantam Bakoura di pusat kota Beirut pada Rabu waktu setempat. Sebuah bangunan apartemen hancur akibat serangan ini. Serangan udara Israel mengakibatkan bangunan ini seketika runtuh. Israel mengklaim gedung itu digunakan oleh Hezbollah sebagai fasilitas untuk menyimpan dana dalam jumlah besar. Militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi melalui media sosial sekitar 1 jam hingga 1,5 jam sebelum serangan. Setelah Sekretaris Dewan Keamanan Tertinggi Iran Ali Larijani dan Komandan Pasukan Basij Iran Gholam Reza Sulaiman tewas dibunuh Israel, kini Menteri Intelijen Iran Ismail Khatib terkonfirmasi tewas dalam konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. ארגון רצח בעם, הבסיג' סולימני, חוסל הלילה גם שר המודיעין האיראני חטיב. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הסמכנו את צה"ל לסכל כל בכיר איראני שנסגר עליו מעגל מודיעיני ומבצעי ללא צורך בקבלת אישור נוסף. נמשיך לסכל ולצוד את כולם. Kematian Ismail Khatib menambah daftar panjang pejabat Iran yang tewas dalam waktu singkat. Selain Khatib, Kepala Keamanan Iran Ali Larijani juga dilaporkan tewas sehari sebelumnya. Komandan Basij Gholam Reza Soleimani turut menjadi korban dalam serangan di Teheran. Sementara itu, Menteri Pertahanan Aziz Nasirzadeh disebut tewas dalam gelombang serangan awal oleh Amerika Serikat dan Israel. Dan saudara, informasi tadi juga menutup Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Cynthia Rompas, sampai jumpa.